Bergegas ke wilayah tengah, dari ekspresi suram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Ice River Valley tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah pilkada. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu, saya sedikit akrab dengan wilayah Pil, Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah Central Plains. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing, tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Dou Huangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin akan membebani. Makanya, dia tidak terus ngotot. Karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah, klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat pergi ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xin Lan. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini, dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan membuatnya terhindar dari tersesat di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima petanya. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah Little Fairy Doctor sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xin Lan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu." Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah. Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Hati-hati." Selain itu,
jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Xiao Yan tertawa, dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius, hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke wormhole. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam wormhole. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam wormhole. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang diaduk badan racun yang menyedihkan di Central Plains agak melebihi harapan Xiao Yan. Apalagi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, yang bahkan membuat Yao Lao tercengang. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya, setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia benar-benar akan menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huo Zunze memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Douzun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat saya mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, flame transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat hanya dapat mengizinkan saya untuk menggunakan lotus api pembasmi sekali. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip, situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, saya beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya, metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri.
Waktu mengalir di dalam wormhole seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan perubahan misterius 3 misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun, Xiaoyan sudah mempraktikkannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang Burning Flame Valley, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiaoyan dalam mempraktikkan Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini, ketika Xiaoyan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya. Dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan, ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak, rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiaoyan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri, cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiaoyan tidak peduli dengan benjolan semacam ini, ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, "Swoosh," itu melesat ke depan, lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiaoyan, tinjunya berangsur-angsur mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya, kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, "Swoosh," itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiaoyan, telah tiba.